Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng saya Irham Platipus. Di segmen ini kita sedang mengadakan podcast Ibnu Brox. Tahu nggak teman-teman, bahwasanya hari ini kita mengundang seorang yang katanya sih pengusaha muda untuk daerah Aceh Tamiang. Udah pernah tahu belum siapa dia? Ini dia, Bang David. Tak kita dibilang pengusaha Aceh Tamiang ya kan. Pengusaha Bang ya. Ya, soalnya kita dengar segelintir orang mengatakan seperti itu Bang. Bang David ini termasuk pengusaha muda yang kali ini berkecimpung ya di dunia Kuliner Bang. Betul Bang ya. Jadi mungkin teman-teman kita di luar sana belum mengenal Abang sedetailnya. Jadi kayak mana kok kita mulai itu dari awal dulu Bang. Dari mula Abang, apa benar sih Abang ini asli putra Tamiang atau bagaimana gitu Bang? Oke. Kalau aslinya saya putra Tamiang. Putra Tamiang Bang. Dari lahir saya sudah ada di Tamiang tahun 84, tinggal di Benua Raja. Asli Benua Raja emang? Benua Raja. Benua King. Nah, itulah benua yang ada di peta. Iya betul. Jadi sekolah juga di sana. SMP 1 Kuala Simpang, SMA 1 Kuala Simpang, tapi selesainya akhirnya di Langsa. Berarti SMA di Kuala Simpang, SMA Negeri 1 Kampung Durian. ya. Ya cuman karena mungkin dibilang dulu bandel lah. Ya bandel pada masanya Bang. Pada masanya kan gitu kan. Iya. Kira geser lah ke Langsa. Di Langsa, iya. Ya, jadi memang putra Tamiang asli dari kecil. Abang ada melanjutkan sekolah kuliah kemana gitu? Oh ya, setelah SMA lanjutkan kuliah di Unsiah, Banda Aceh. Unsiah Banda Aceh. Jurusan apa? Pertanian. Fakultas Pertanian. Iya, pertanian. Jadi Setelah sebenarnya SP. Setelah kita kuliah, cuman megang ini aja, sekarang megang jagung, ditanam, jagungnya mati ya kan. Orang buang aja hidup, ini dibuang mati jagungnya. betul Bang. Yang gini mungkin gini Bang, nggak semuanya tangan kita sama, ya kan? Sama seperti orang masak, bumbu bisa sama, tangan beda, lain rasa. Betul nggak Bang? Betul. Teringat saya dulu, Abang tamat kuliah, itu memang langsung ke dunia bisnis kulinernya atau sebelumnya ada menjajaki hal-hal yang lain? Saya tamat kuliah dulu sempat bekerja sebagai honorer di kantor DPRK. Awalnya ya. Terus setahun bekerja di kantor DPRK, saya ikut tes di salah satu bank BUMN, alhamdulillah lulus. Itu tahun berapa Bang? Tahun 2007. Tahun 2007 udah bekerja di BUMN. Iya. Di Tamiang juga Bang? Awal tugas ya Tamiang. Berapa lama Bang? Lebih kurang saya tugas di Bank BUMN itu 10 tahun. Lama ya Bang? Lama. 2007 berarti sampai 2017? 2018 saya mulai resign. Resignnya 2018? 2018 resign. Apa alasan Bang resign? Wah, ini yang ya soalnya yang lain pada pasti bakal tanya ini kan. Dijawab serba salah, nggak dijawab ini jadi pertanyaan kan gitu kan. Jadi, pasti punya motivasi tersendiri. Kenapa alasan resign atau seperti apa kan? Iya, jadi kan saya tuh waktu bekerja di Bank itu fokusnya ke bisnis, memberi kredit kepada orang-orang yang mempunyai usaha. Awalnya, jadi saya berpikiran, saya selama ini nuntun orang untuk buka usaha, memberikan modal, orang maju terus yang saya bimbing. Nah, saya saat itu cuman bisa melihat orang sukses, tapi saya masih di bawah tekanan kerjanya, kan gitu kan. Kita kan di yang nama kerja di perusahaan itu ada target. Betul. Nah, jadi saya berpikiran, gimana caranya ilmu yang saya kasih ke orang itu bisa ada dalam diri saya. Iya. Nah, disitulah kepikiran saya mulai membangun bisnis dulu. Bisnis dari awalnya itu saya mau coba dulu sebelum resign. Ini kan bahaya nih, kita tanda kutip. Berarti sebelum resign itu udah dipikirkan matang-matang dulu. Udah dipikirkan matang-matang, kan bahaya nih nanti, tanda kutip. Iya. Keluar nggak ada gaji, kita mau
penghasilan apa gitu kan. Betul, gitu. betul. Jadi saya coba buka usaha dulu kecil, alhamdulillah saat itu ya dibilang sukses lah seperti itu. Nah, terus saya berpikir waktu saya antara pekerjaan dan bisnis itu udah nggak dapet lagi. Nggak sejalan atau kayak mana? Bukan nggak sejalan, waktunya itu udah nggak dapat. Iya. Daripada saya merugikan perusahaan yang gaji kita, merugikan perusahaan, kinerja kita udah menurun, udah pasti kan yang namanya kita buka usaha tuh pulangnya udah menjelang pagi. Betul. Pergi kantor pagi-pagi kita ngantuk, tanggung jawab kita hilang. Nah jadi saat itu saya memutuskan saya harus ambil nih keputusan lanjutkan usaha atau bekerja menjadi karyawan. Betul. Nah jadi saya berpikiran akhirnya oke lah, saya ambil putusan, saya keluar dari bank BUMN, saya fokus di usaha. Jadi seperti ini bang, saya ingin tanya lagi nih bang. Kan karyawan BUMN itu bisa dikatakan gajinya lumayan loh bang. Lumayan gajinya. Cukup. Iya. Sampai abang berpikir ini harus buka usaha nih. Sedangkan kita belum tahu nih usahanya maju atau tidaknya. Sampai segitunya abang berpikir, kenapa berani abang mengambil keputusan seperti itu? Kita kalau nggak berani, jalan di tempat, nggak bakal maju. Nggak akan maju. Ya kan? Iya. Gagal, naik lagi, kan gitu. Gagal, coba lagi. Ya, itu nama optimis. Tapi betul. Gagal, jatuh itu coba-coba namanya. betul bang. Ya, jadi buat teman-teman, ini bisa dicontoh loh. Salah satu pengusaha muda tersukses saat ini, katanya, kita masih bermain dengan katanya. Betul bang ya? Betul. Jadi bisa kita contoh seperti karena ini. Jadi berdebar dibilang sukses. Jadi bisa dikatakan ini abang keluar dari zona nyaman abang nih. Keluar dari zona nyaman. Betul. Nah, keluar dari zona nyaman, ambil tantangan baru. Tapi semua ini nggak saya dapatkan bisnis ini ya serta-merta. Itu ada manfaatnya juga untuk saya. Banyak ilmu yang saya garap dari untuk diri sendiri saya implementasikan di lapangan. Betul. Nah, jadi ya ilmu-ilmu tentang 5C itu saya terapkan sekarang di lapangan. Gimana cara komunikasi sama orang, mencari relasi, public speaking, relationship. Nah, itu semua mesti saya pakai. Mencari peluang, di mana ada peluang, masuk gitu. Jadi, saat ini makanya saya kuliner juga bisnisnya jalan, di bisnis lain juga jalan gitu. Jadi, teringat saya bang, abang selama ini kan menjalani bisnis nih. Apa hanya bisnis ini aja yang bang jalani, nggak ada yang lain atau gimana? Ada. Soalnya kan abang sini ownernya sekarang abang. Owner. Iya. Kan bisa aja owner tuh bisa, kalau seandainya ada uangnya lebih bisa mau bisnis yang lain. Ada di bisnis lain. Cuman nanti itu rahasia negara soalnya. Nanti orang ikut ya kan. Jadi orang nanti soalnya nanti manuver ikut, ini betul juga, ini ada peluang di sini, geser. Sekarang ini kan bisnis kita ini kan bisnis informasi. Betul. Kita dengar dari orang, dapat dari orang, gimana caranya kita masuk ke dalam itu, kan gitu kan? Betul. Nah nanti kita buka informasi, kita masuk, orang kita yang digeser. Bisnis itu geser menggeser dia. Betul. Jadi ya saya lebih fokus ke sebagai bisnis kulinernya lah. Bisnis kuliner. Gini bang, kita tadi udah panjang lumayan, kita udah lumayan panjang. Kita bercakap udah lumayan panjang bang. Tapi orang mungkin di luar sana belum tahu nih. Orang ini kok ngomong kuliner, tapi nggak tahu lapaknya di mana nih kan gitu bang. Mungkin bisa abang jelaskan posisi strategis abang di mana letak sih kafe ini? Kafe saya di depan Bang Aceh Tamiang. Pas depan Bang Aceh ya? Ya, Aceh Tamiang. Nama restonya bang, mungkin yang lain brother pengen tahu kan? Sensor. Jadi nama restonya Cafe Jambu Jame. Jambu Jame 2. Nah, dulu saya punya 2 kafe. Oh, berarti Jambu Jame 1, Jambu Jame 1 dan Jambu Jame 2. Iya. Cuman selama masa pandemi ini, jadi nggak bisa kita tutupin 2 kafe ini. Iya. Pada akhirnya yang kafe 1 lagi kita tutup dan kita fokus di Jambu Jame 2. Namanya nggak berubah, tetap Jambu Jame 2 walaupun 1 udah hilang. Iya, tetap Jambu Jame 2. Alasannya apa? Nggak bisa dicoret lagi dia.
harus ganti spanduk ya kan. Iya, iya. Kenapa? Orang itu orang luar atau mana yang kenal sama kafe kita, setiap ada pertemuan pasti menyebutkan Jambu Jame mana nih pertemuannya. Iya, betul. Jambu Jame 2. Nanti kalau dibilang Jambu Jame, orang banyak ke arah Jambu Jame 1. Nah, jadi tetap dengan listnya Jambu Jame 2. Nggak bisa diubah lagi tuh. Nggak bisa diubah lagi. Jadi Nanti udah orang mendarah bingung daging nanti. ya? Udah mendarah daging. Bingung nanti orang kan. Gitu. Iya, betul. Gitu. Teringat saya bang gini bang. Itu apa hanya ada kuliner saja dalam situ atau ada live musik seperti apa? Ada. Live musik juga punya. Kita menyajikan juga musik setiap malam Kamis, Malam Kamis, malam Minggu. Nah, Rutin itu bang? Rutin. Ya selama pandemi ini ada beberapa kali kita hentikan dulu sementara. Oh, yang sebelum-sebelumnya tuh sempat diberlakukan jam malam bang ya? Jam malam kita ikutin lah kan prokes kan. Iya. Selama pandemi ini kita ikutin prokes. Ya kayak sekarang juga jaga jarak, pakai masker itu tetap kita terapkan. Tapi selama ini yang baru-baru ini lah kita bilang bang ya, setelah jam malam yang berlaku sebelumnya, sekarang kafe udah mulai rame. Rame Atau sih seperti apa? belum. Rame pun belum, tapi musik udah jalan. Itu tetap maksud saya gini dulu, musik itu berlakunya sampai jam berapa atau sekarang berubah? Enggak, tetap kita buat sampai jam 11 malam. Jam Cuman 11 waktu kemarin masa masih transisi di level 3 kalau nggak salah. Tamiang ini kan masuk level 3, kita buat sampai jam 10. Iya. Sekarang ini kan dari level 1, udah kita aktifkan lagi sampai jam 11. Betul. Nah, kalau rame itu ya sepi lah, sekarang kan udah banyak kafe. Nah, Jambu Jame ini kafe awal yang ada di Tamiang yang menyediakan musik. Sekarang udah banyak booth, ya macam-macam lah sekarang kan. Ya itu biasa. Dan yang punya pun saya senang anak-anak muda. Berarti termasuk legend lah. Legend. Legend Kalau untuk semua masalah orang, musik rutin ya. Jambu Jame itu kalau dibilang orang ya kafe legend lah gitu kan. Nah, dari awalnya saya bentuk kafe itu memang saya punya ide untuk di situ ada musik. Jadi orang menikmati makanan sambil dengerin musik sambil bernostalgia lah gitu. Iya. Gini bang, abang suka dari awal ini membangun bisnis itu kan kuliner. Apa memang punya kecintaan musik atau seperti apa? Jadi kalau kecintaan di musik itu ada yang namanya kan Sempat main band? sempat. Iya. Tahun berapa bang main band bang? Oh, setahun inilah nih kan mengulang masa lalu ini kan ini yang susah mikirnya nih. Yang jelas saya waktu SMP sempat punya hobi musik. SMP? Terus SMA juga saya sempat punya hobi musik gitu. Cuman nggak saya lanjutkan. Kenapa alasannya? Nggak pandai melanjutkannya. Jadi cepat bosan. Memangnya bang dulu saat main band itu alat musik apa yang mau pegang? Gitar. Gitar ya. Jadi saya main musik tuh bukan untuk tampil atau apa, memang untuk nikmatin musiknya aja diri sendiri gitu. Tapi main gitar bisa? Bisa kita tantang ini. Mana siki-siki. kan? Jangan lagi sekarang. Tapi nanti kan bisa bang seperti dua petik. Palu sekali soal suaranya dah. Iya. Kembali kita ke topik kita bang. Abang suka musik. Itu musik yang selalu di kafe abang. Itu memang memang abang yang pilih atau abang yang bangun musik itu atau seperti gimana? Atau ada manajemen sendiri? Kalau musik itu bukan saya yang bangun. Bukan. Ya kita lebih untuk manggil orang kan, ngundang. Mau bisa nggak kemari? Berarti ada manajemen sendiri lah nih? Ada manajemen sendiri. Kalau untuk sekarang itu udah netap manajemen sendiri kan. Udah netap. Jadi kita ngambil konsep musik ini jangan kalah sama daerah luar. Itu sebenarnya awal untuk kafe ada musiknya. Kenapa? Orang nikmatin musik harus ke Langsa. Tetangga kita sebelah kan gitu kan. Kafe di sana udah mulai musik tuh dulu. Nah, kenapa di Tamiang nggak bisa dibuat? Anak band banyak di Tamiang ini. Kan gitu kan. Kenapa nggak kita manfaatin mereka ini? Iya. Selain mereka punya tempat atau wadah berkreativitas,
mereka juga kan ada ini, ada penghasilan lah. Betul. Punya abang, punya nggak ini musisi baik Indonesia maupun luar negeri yang menjadi inspirasi bagi abang? Kalau Indonesia ada. Siapa Indonesia? Saya kok Indonesia itu suka dengan gitarisnya Sheila On 7 dulu. Eros ya. Eros Jarot. Iya. Terus zaman-zaman itu dulu memang terkenal ya. Ya, itu memang masanya kita kan. Iya. Nah, karena musik zaman dulu tuh lebih komitmen daripada yang sekarang. Dulu mereka tampil sampai sekarang masih dikenal. Sekarang tampil hadir di YouTube, tiba-tiba nanti 2-3 tahun terus hilang. Ya kan mereka tuh legend memang. Nah, nggak akan hilang gitu. Ya musiknya Indonesia bisa saat itu mereka lah gitu. Ya, walaupun banyak kayak ada grup Padi atau Dewa saat itu kan gitu. Oh, itu kan kembali kepada diri kita sendiri ya. Mana kita itu ya. Iya. Jadi ya lebihnya ke itulah, ke Eros kalau saya fansnya lah. Cuman abang termasuk bisa lah main gitar, bisa lah bermain alat musik. Untuk sendiri bisa lah. Tapi saya dulu pernah juga loh bang main musik bang. Cuman saya kabelis gitu kan. Belum kabel. Ya mungkin masa kita beda gitu kan. Masa abang dulu tahun-tahun berapa mainnya? Tahun 98 lah. 98. Udah lama ya. 20 tahun yang lalu. Iya. Jadi kira-kira nih bang, saya ingin tahu nih. Omset sebelum Covid ya, sebelum dampak corona ini. Di bisnis abang berapaan kira-kira bang dalam per bulan itu? Kalau bicara omset dalam sebulan itu, titkan aja bisa. Ini nanti ketahuan saya didatangi orang pajak pula lagi. Gak apa-apa bang. Sama ini kayak YouTubers ya kan. Nah, banyak followersnya, penghasilan kan nggak nampak itu ya kan. Coba kelihatan nggak sanggup bayar pajak nanti. Nggak gini. Bercanda kidding. Jadi omset saat kita minimal sebelum COVID lah dulu, sebelum COVID. Ini bicara omset, jadi sekitaran 40-50 juta lah sebulan omset. Itu omset per bulan minimal kah atau memang rata-rata? Kita ambil rata-ratanya. Lumayan. Omsetnya. Berarti udah terpikir semenjak keluar dari BUMN, nampaknya ini memang pasti nih. Oh, udah optimis. Iya. Nah, jadi saya buka kafe Jambu Jamé 1. Terus selang hanya setahun saya kepikiran untuk buka cabang. Nah, itulah kafe Jambu Jamé 2 saat ini. Nah, saya kepikiran itu. Berarti kan optimis kan gitu kan. Nah, walaupun ada kendala pasang surut itu pasti ada. Nah, nama bisnis itu biasa. Nah, tapi jangan mundur. Kalau yang mundur tuh kepiting kan gitu kan. Iya. Gini bang, abang suka musik, kuliner udah dijalani, nggak kepingin bang lagi memulai nuansa yang lama, bermain musik lagi. Ada nggak rasa itu? Ada. Dengan kata-kata seperti ini ya, rasanya tertinggal, jangan ya. Ada rasa untuk kepingin main musik lagi tuh ada. Tapi kawan nggak cocok. Bukan kawan nggak cocok. Untuk waktu belajarnya itu udah bukan pada masanya lagi. Nah, sekarang ini kita udah fokus ke hal-hal yang baru. Nah, jadi mungkin kalau saya masih belum berkeluarga, belum banyak pikiran yang tentang kerjaan sana kerjaan sini, mungkin masih bisa fokus ke musik. Iya. Tapi saat ini kan waktu kita untuk itu tuh udah nggak pada masanya lagi gitu. Nah, jadi cukup dengerin musik ya seadanya aja berarti sekarang. Di handphone seadanya aja gitu kan. Cuman menikmatin musik. Nah, menikmatin musik gitu. Makanya ada juga nanti anak musik saya itu saya kasih cara bagaimana membuat suasana kafe itu bisa hidup dengan kehadiran mereka. Karena musik kalau kita cuma nyanyi monoton gitu, nggak ada canda tawanya juga sepi musik itu. Betul. Nah, jadi saya kasih tahu ke mereka ini harus seperti ini, harus bisa berinteraksi sama penonton, itu musik. Kalau enggak orang jenuh, bosan. Iya. Nah,
Jadi pada dasarnya kafe abang ini itu lebih menonjolkan kulinernya atau musiknya? Dua-duanya. Dua-duanya. Karena awal buka Jambu Jame itu, Jambu Jame 2, itu masih kuliner aja awalnya. Udah langsung gandeng sama musik. Dari awal launching kita juga udah langsung pakai musik ya. Sajikan musik langsung. Gitu. Jadi memang dari awal kafe Jambu Jame itu kafe Jambu Jame dan musik. Gitu. Tapi memang musik yang positif ya. Arti positif tuh kita hanya musik untuk menyajikan ke tamu yang datang ke kafe kita. Jadi bukan untuk orang luar bisa masuk bebas gitu, nggak bisa. Jadi orang masuk itu ya karena mereka ingin menikmati musik sekaligus ya duduk-duduk sama kawan, nongkrong, makan gitu. Iya. Nggak bisa bebas juga di dalam. Penggunaan narkoba atau apa ya kita larang gitu, harus berbusana muslim. Oke bang, ini bang sebelum kita panjang lebar lagi nih, biar kawan-kawan di luar sana pada tahu, kita ingat lagi bang, di mana memang letak Jambu Jame itu lagi bang? Di depan Bang Aceh. Depan Bang Aceh, dengar brother, depan Bang Aceh. Dari kantor bupati. Semeter dari kantor Bupati Aceh Tamiang. Jangan yang lain. Betul bang kan? Ya. Nanti takutnya nyasar. Kantor Bupati Aceh Tamiang. Jumpanya yang lain. Ini pecel rupanya jumpa. Aneh, aduh. Pengen ke Jambu Jame ini pecel jumpanya kan lucu. Mampirlah nanti di Jambu Jame. Kalau ada jalan-jalan kawan-kawan, mampir di Jambu Jame, lihat musiknya. Ya buat teman-teman sekalian. Buat teman-teman sekalian, jikalau kalian berada dari Medan mau arah ke Banda, Jalan Medan Banda Aceh, itu letaknya di sebelah kanan. Jambu Jame itu sebelah kanan. Jikalau dari Banda Aceh ke Medan, otomatis sebelah kiri. Jangan kanan, ingat kalau seandainya kanan dua-dua cacat. Pokoknya suasana kafenya seperti ini di bawah saya. Ya, di bawah saya. Oke? Seperti inilah penampakannya kurang lebih. Oke? Ya bang, kita kembali lagi bang. Ini nikmat kali kayak pembicaraannya nih ya kan. Enggak, saya gini maksudnya supaya Jambu Jame ini semakin dikenal orang banyak. Iya. Ya kan? Karena saya aja yang asli domisili orang sini bisa dikatakan sering saya lewat memang selalu ramai di kafe ini. Saya nongkrong juga ramai di situ. Tapi jujur nih, saya boleh jujur bang ya. Saya jujur nih, saya paling suka Jambu Jame itu minum lemon tea-nya. Kenapa? Karena memang beda dari kafe yang lain. Saya paling jujur bang. Bang ya? Lemon tea. Ya, saya serius. Saya duduk di situ selalu lemon tea. Kenapa? Karena memang suasananya beda. Iya. Kalau saya minum teringat nih kadang-kadang. Bukan teringat mantan, bukan. Sayang istri saya di rumah. Berarti bang sama kawan-kawan kita yang di BUMN itu udah masih berhubungan atau gimana? Masih kita masih ya itu temanan kan gitu kan. Ada satu angkatan juga. Nggak bertanya-tanya mereka? Kenapa sih? Ada bertanya. Kadang juga sering nongkrong mereka bilang wah kami seperti ini sekarang gini. Ya kamu udah enak lah gitu kan udah keluar. Cuman kan dia nggak tahu cara kita dirikan fondasi itu seperti apa kan nggak tahu kan. Ya, orang tuh hanya melihat saat ini sukses nih gitu ya. Ini juga kalau dibilang sukses belum, kita mesti naik turun. Biasa tuh dalam bisnis itu naik turun kan, cuman peluang itu jangan sampai hilang. Gitu. Makanya kayak di usaha kafe saat ini saya nggak merasa tersaingi. Kalaupun ada muncul kafe-kafe baru tuh nggak merasa tersaingi. Kenapa? Kebetulan yang buka kafe-kafe itu juga anak muda yang buka. Positif kan, mereka berarti sudah dari awal udah menyiapkan diri untuk menjadi entrepreneur. Iya. Saya lihat tuh, saya perhatikan di mana kafe sekarang baru buka itu yang ownernya itu rata-rata anak muda. Berarti anak muda udah keren sekarang. Makanya sampai sekarang ada acara di sini, ada ngumpul di sana. Ya saya hadir di kafe mereka gitu. Karena saya berpikiran itu bukan saingan. Berarti positif ya? Positif. Kita kalau kita menganggap itu saingan kan kita menjelek-jelekkan kafe orang atau apa. Nggak boleh.
Usaha itu nggak boleh menjelekkan orang lain. Jadi saingan secara sehat aja nih. Sehat. Usaha nggak boleh menjelekkan usaha orang lain. Betul, di sana betul. nggak enak, di sini nggak boleh. Iya. Nah, karena setiap lidah orang punya cita rasa masing-masing. Betul. Ini yang kita suka dari Bang David. Bukan Bang David Noah. Bang David Jamu Jami nih. Jadi kedepannya Bang, kedepannya yang nanti bakalan Abang lakuin nih setelah kuliner ini, ada nggak hal lain selain bisnis Abang yang di luar itu? Waduh. Jadi saat ini saya lagi fokus bukan lagi fokus sih, lagi masuk ke dalam dunia baru. Nah, dunia apa ini? Dunia lain kah? Teng. Dunia apa ini kan? Teng gitu kan. Jadi saya saat ini lagi masuk ke dalam sebuah dunia baru. Nah, saya sekarang masuk ke dalam sebuah partai politik. Yang dulunya saya tidak pernah mau bermain di politik. Yang dulunya ditawarin orang untuk bergabung di partai politik, saya tidak mau. Saat ini saya berpikiran, wah, kayaknya saya harus masuk nih ke dalam. Alasannya Bang? Nah, alasannya itu. Jadi yang pertama, alasan saya mulai agak-agak apa ya? Agak-agak ya sebagai pemuda agak miris. Lihat kondisi sekarang anak muda. Ya. Iya. Nah, jadi mereka itu punya talent tapi nggak punya wadah. Talent punya, wadah nggak ada. Wadah nggak ada. Tamiang ini banyak talent-talent yang muncul. Ya baru-baru ini pemenang pantun. Iya. Internasional itu. Nah, budaya Tamiang itu kan kental sama yang namanya pantun. Betul. Ada juara internasional, tapi yang nggak pernah kita tahu sekarang. Berarti nggak ada dapat dapat penghargaan dari pejabat-pejabat kita juga dapat. Tapi sebelum dia tampil ke situ belum ada yang tahu kalau dia itu jago pantun. Kenapa? Di Tamiang ini nggak pernah dibuat yang namanya lomba pantun, lomba kesenian, lomba tarian atau apa. Bukan nggak pernah tapi sekarang ini terhenti. Bukan kena COVID, sebelum COVID juga udah terhenti tuh. Seakan-akan hilang. Jadi banyak juga di Tamiang ini komunitas. Iya. Nah, ini komunitas kalau kita bisa pakai, anak-anak talent kalau kita pakai, ini penghasilan loh untuk pedagang. Betul. Kan gitu kan? Mengundang orang luar, yang bisa mengundang orang luar dalam keadaan ramai itu komunitas. Yang ngundang orang luar untuk bisa tampil di Tamiang itu adanya musik atau kesenian. Iya. Kan gitu kan? Penghasilannya kemana? Pedagang, pengusaha hotel, kan gitu kan? Ya resto kayak saya kan gitu. Nah, jadi saya berpikiran nih, awalnya cuman bisa ngomong, saya mau coba masuk nih ke dalam. Nah, makanya saya lihat-lihat partai politik juga yang bisa sifatnya itu sejalan dengan satu pemikiran. Karena saya dari awal saya komitmen pada partai politik ini, kalau ini jalannya sama kayak seperti yang lain, saya nggak mau ikut gitu. Buang biaya Bang. Politik ini biaya. Sia-sia. Politik ini biaya, nggak ada yang kosong Bang. Iya betul. Minimal kopi kita Bang. Ketua 50.000 ya kan gitu. Ketua 50.000 lagi. Sehari berapa Bang? Saya bercanda. Jadi bermain politik jangan main-main ya. Nah, jangan main-main. Betul. Nah, jadi saya saat itu ditawarin lah di sebuah partai. Ya itu partainya Partai Gelora, partai baru Gelora. Nasional atau kayak mana sih Pak? Nasional. Besutan Anies Mata dengan Fahri Hamzah. Nah, dan saya sebelum bergabung saya juga tanya nih ke kawan-kawan yang mengajak saya bergabung di situ. Ya. Nah, saya tanya, ini porsinya kita bekerja sama enggak? Saya harus tanyakan itu dulu. Kalau cocok lanjut, enggak selesai. Jadi jangan sampai kawan-kawan yang sudah bekerja, ini kawan-kawan bekerja nih waktu perang nanti,
semuanya ambil andil, bekerja. Begitu orang yang kita rekomendasi untuk duduk, mereka tuh nanti udah nggak perhatikan lagi nih kawan-kawan yang kerja. Politik ini soalnya elastis. Nah, jadi hari ini bisa kawan, besok bisa musuh. Bisa berkawan lagi kan gitu kan. Nah, jadi saya bilang bisa nggak seperti itu? Kita bagi porsinya kawan-kawan yang sudah bekerja. Misalnya untuk DPC, untuk PAC, kita buat semacam kompetisi di sini. Bisa nggak? Kebetulan dengan ketua partainya ini satu pemikiran saya. Iya. Nah, jadi langsung dia bilang, iya kami juga memikirkan hal yang seperti itu gitu. Karena kebetulan ketua partainya ini orang yang sudah lama di dunia politik, udah 20 tahun. Nah, jadi dia sudah asam garam politik dia udah rasakan. Jadi satu pemikiran yang sama. Nah, jadi saya karena mereka punya visi dan misi yang sama, yang betul-betul untuk kesenjangan yang kawan-kawan di lapangan, oke, saya bergabung. Nah, saya bergabung di dalamnya gitu. Karena dalam memilih partai politik ini nggak bisa sembarangan juga, kita kan hati nurani nih masalahnya. Betul. Hati nurani. Bisa saya hari ini di Gelora, besok bisa di mana. Kita nggak tentu, ini karena masalah hati nurani kita. Itu. Ya, jadi abang dari awalnya bisnis kuliner. Awalnya apa? BUMN. Keluar dari zona nyaman, terus kita kulineran. Cafe Resto ya. Cafe Resto sekalian live musik. Udah nyaman belum? Belum nyaman juga. Belum nyaman juga pasti. Belum. Padahal kalau pikir-pikir ini keluar dari BUMN tuh udah fix nih ya. Udah fix, cuman belum juga ya. Belum. Jadi ini kepingin lagi yang coba yang lain. Tapi tanpa meninggalkan yang ini kan? Karena hidup kita tuh nggak boleh cepat nyaman. Nggak boleh cepat nyaman. Dengan pasangan aja kita jangan cepat nyaman. Kalau cepat nyaman, kita nggak ada berusaha untuk lebih romantis, kan gitu kan? Iya. Nah, jadi kita buat suatu bangun yang baru. Iya, betul. Gitu. Nggak bisa kita terlalu cepat nyaman berhenti kita. Betul tuh bang. Ini sebelum kita lanjut nih bang, kayaknya manajemen kita nih nggak ada kasih air bang, ya? Parah kali nih bang. Gimana bang, kita minum dulu bang? Sip, kopi dulu. Mas, air mas. Aku udah dari nggak? Ditunggu ya merek jamu-jamu karena ini nggak ada mereknya. Ini ada dulu. Bang, oke, sip. Inilah santainya nih ya kan. Walaupun santai kena pertanyaan berkeringat juga rupanya. Ya jadi sebenarnya gini bang, kami tadi kirain kan harapan kami tadi datang, oh ini kayak minum jamu-jamu nih gitu ya kan. Ini soalnya minumannya belum ada bermerek nih bang, ya kan, nggak ada bermerek. Jadi belum harapan kami tadi, gitu kan. mungkin kedepannya kalau seandainya kita buat podcast lagi, udah ada mereknya. CC2 gitu ya. Boleh bang, tutup dulu bang. Oke, sip. Jadi itulah bang, dasar saya berpolitik tadi. Saya mau masuk ke dunia politik itu ya karena itu. Saya kepingin anak muda, khususnya ya tanda kutip ya. Anak muda itu bisa berpikir lebih maju, menjadi entrepreneur, tapi dengan dukungan. Dengan dukungan. Ini kalau nggak didukung bahaya bang, anak muda. Mereka bisa manuver. Betul. Bahaya kemana nanti? Narkoba, main game, beli chip segala macam, kan lagi heboh tuh kan. Nah nanti mereka nggak ada jiwa mereka untuk membuat suatu inovasi, larinya ke situ bang. Betul. Larinya ke situ, bahaya. Anak muda kita lama-lama bisa berpikiran negatif, ya tingkat kejahatan akan lebih tinggi otomatis. Udah pasti bang. Nah udah pasti. Masa kita dulu bang, masa saya dulu itu anak musik cukup ramai di Tamiang ini.
Tapi kita nggak pernah dengar ada namanya perampokan itu terlalu sering. Kok sekarang? Betul. Sekarang bang. Nggak tahu kemana cari uang. Gitu. Iya. Sekarang abang bisa perhatikan di mana ada informasi kita baca berita perampokan. Betul. Begal ya? Begal kan gitu kan, pemerkosaan. Iya. Itu aja informasi yang kita terima. Nah, kok dulu ada perampokan, tapi kita nggak dengar itu sering. Kenapa? Kita nggak fokus ke situ. Kita fokus dengan komunitas kita. Betul. Musik misalnya. Kita bermain di musik, setiap minggu kita latihan. Kan gitu, setiap minggu latihan, setiap hari kita duduk bareng, latihan, menciptakan lagu. Sempat kita berpikiran yang lain-lain? Enggak. Waktu kita sudah habis sama kawan-kawan kita di situ. Iya. Nah, jadi itulah makanya saya bergabung tuh. Fokus saya nanti ke depannya untuk anak muda. Berarti ini khususnya untuk anak muda. Dalam bidangnya musik kah atau apakah? Setiap anak muda, komunitas atau apa itu saya akan bantu ya. Perhatikan, bukan bantu bang. Bantu itu bahasanya nanti terlalu cepat kan gitu. Iya. Nah, saya akan perhatikan karena memang saya kepinginnya tuh, saya ngomong ini juga dengan beberapa anak muda udah saya buktikan gitu. Nah, jadi saya bilang kalau kita berpikiran cepat menyerah dengan keadaan, kita nggak bisa jadi orang yang lebih besar gitu. Yeah. Nah, jadi dibutuhkan sebuah inovasi, keberanian, tantangan itu harus kita lewatin. Nah, pasti setiap tantangan ada jalan keluarnya. Gitu. Makanya entrepreneur itu jiwa anak muda sekarang harus terbentuk bang dari sekarang. Berarti kalau kayak gitu bang, yang harus diubah itu pada anak muda sekarang itu mindsetnya. Mindsetnya harus diubah. Ah, cuman merubah mindset orang tuh bukan gampang bang. Betul. Iya kan? Karena nggak sepemikiran sama kita. Karena mindset itu mengikuti yang namanya lingkungan. Kalau lingkungan kita itu semuanya pada tidak berinovasi, kita akan ikut dia, gitu. Tapi kalau di lingkungan kita, misal saya sama abang ini sekarang. Lingkungan saya ini lingkungan pemain musik. Abang mungkin nggak cuma duduk aja nonton kita. Betul. Pasti megang kita, petik. Iya. Walaupun nggak ngerti ya. Lama-lama kan kita kepingin tahu bang. Minimal ini kunci apa gitu ya. Iya, kepingin tahu berarti kepingin pintar. Betul. Kalau udah pintar kita berinovasi. Iya. Itu. Jadi lingkungan kita sekarang ini sudah tidak ada yang seperti itu lagi. Nah, itulah yang harus kita bentuk. Fondasi anak muda kita. Sayang nanti makin turun. Sekarang anak SMP, anak SD udah bobrok. Yeah. Udah bobrok. Mereka udah banyak belajar hal-hal yang ya tanda kutip di luar inilah, di luar apa? Bukan umurnya dia udah masuk ke dunianya. Gitu. Ya, ngerti. Belum umurnya dia tapi dia udah masuk ke dunianya. Banyak sekarang seperti itu. Iya. Makanya itu kita bangun fondasi anak-anak muda nanti. Makanya di Gelora ini juga saya fokusnya tetap kalau bisa yang menjadi kader-kader kita nanti itu menjadi pengurus kita anak muda. Saya bilang yang tua udahlah mundur aja gitu kan, kasih kesempatan kami yang muda gitu. Jadi maksudnya apa, orang tua ini sama kayak ayah kita bang, orang tua kita. Mereka udah nyokolain kita, udah semuanya dengan tujuan apa? Biar kita jadi orang. Dilarang kita mau maju, mereka mau jatuhkan kita. Jangan, kita lawan kan gitu kan. Ilmu kita kan udah beda sekarang. Makanya saya fokus sekarang ke anak muda. Nah, semua pengurusan saya itu saya susun dengan anak-anak muda. Dan mereka akan memahami dunia baru. Kita akan tuntun. Semua punya kesempatan di dalamnya. Mereka mau ikut caleg, silakan. Kita bantu. Gitu. Jadi mereka ini lama-lama interaksinya tuh makin baik gitu. Oke. Karena yang bangun negeri ini tetap harus anak muda. Yang bangun daerah anak muda. Yang bisa mendatangkan orang luar anak muda bang. Orang tua nggak sempat lagi, paling 2 orang bang datangnya. Ya kan duduk ngopi pulang kan ke daerahnya gitu kan. Anak muda ditantang sekarang suruh datangi 1000 orang, sanggup. Yakin saya. Tapi dengan dukungan. Yakin saya, suruh datangi 1000 orang. Untuk Tamiang. Datang orang. Tapi dengan dukungan. Kita buat kegiatan.
Kan gitu. Hasil mereka nih 1.000 orang nih bang. Apa mereka nggak ngantongi uang bang datang ke Tamiang? Betul. Kan gitu kan? Iya. Yang untung siapa bang? Pedagang bang. Kan gitu, pedagang-pedagang keliling, pedagang kampung atau yang macam-macam. Kalau udah pedagang ini merasa nyaman, mereka dikutip juga distribusi, nggak ngeluh bang. Ini nggak ada pembeli dikutip distribusi, ngeluh mereka bang, berontak hatinya. Kan gitu kan. Nah jadi kita harus pikirkan ya itu tadi. Kalau saya berpikirannya mungkin saya belum begitu paham, masih belajar masalah politik, tapi saya berpikirannya itu dengan kehadiran orang-orang maka nanti hasilnya itu yang nikmatin masyarakatnya. Betul, iya. Gitu. Karena dulu Tamiang ini, Aceh Tamiang, daerah yang dikenal orang. Sebelum pemekaran bang sama Langsa, Aceh Timur, dulu kan namanya Aceh Timur. Aceh Timur. Aceh Tamiang ini mesti dikenal orang, mulai dari pedagang yang dikenal orang. Orang Langsa juga belanjanya di Tamiang. Betul. Sekarang udah kebalikan. Kita yang ke sana. Kita yang ke sana. Nongkrong malam minggu kita ke sana, berarti kan buang uangnya di sana. Betul. Nah, kenapa nggak kita ciptakan di sini? Karena saya lihat potensinya Tamiang ini ada. Contohnya kayak Tugu Gladiator itu, stadion udah dibangun, ya kan? Cuman permainan odong-odong di situ. Rencananya dulu bukan odong-odong, di situ mau buat tempat hiburan, tampilnya anak-anak musik, kesenian dan segala macam setiap malam minggu. Sebenarnya itu udah bagus programnya. Terus kenapa bisa berubah? Ya kita nggak tahu bang, kita belum masuk bang. Masih ngintip-ngintip aja ini kan gitu. Kita nggak tahu, masih ngintip-ngintip. Jika nih bang, jika abang terpilih nih misal, apakah bakal dirubah tuh? Saya yang jelas bang, belum kepikiran untuk dipilih dan memilih nih bang. Saya mesti mencoba dulu membangun mental kader saya ini gitu. Jadi saya belum positif juga untuk ikut atau apa. Nah, cuman saya mau satu pemikiran sama mereka gitu. Tamiang ini banyak potensi. Aceh Tamiang ini bukan tempat yang sempit. Anak muda marilah berkreativitas. Anak muda nggak perlu uang banyak bang untuk buat kegiatan. Hanya perlu dukungan bang. Iya. Dukungan tuh apa? Izin. Ini kadang udah membuat izin nggak bisa. Izin nggak bisa. Alasan yang kanun lah gitu segala macam. Oke. Kita kalau yang bersifat melanggar syariat Islam atau apa, kita ikutin bang, gitu kan. Nah cuman jangan dipersulit itu izin. Anak muda ini memang butuh yang namanya inovasi, gitu. Oke lah, kok sekarang ini kena penyebaran COVID, kita dukung ini prokes kan, ini kan wabah dunia. Nah, jadi ada sebagian orang nggak ngakuin COVID kok. Saya ngakuin COVID itu ada dan COVID itu berbahaya. Nah, oke kok sekarang ini dihentikan, tapi janganlah larut. Sayang mereka. Anak sekolah sekarang udah di depan handphone. Di depan handphone apa? Belajar? Enggak bang, nonton YouTube, lihat TikTok ya kan. Baru buat goyang TikTok abis itu kan gitu ya kan. Yang kecil-kecil pada goyang-goyang semua. Itu bang. Jadi biarkanlah mereka dari sekarang ini sudah diajarin cara berinovasi. Gitu bang. Oke bang. Ini dengar nih bang, kabar-kabar angin nih ya kan. Selentingan terdengar di kuping saya, di telinga saya. Apa benar abang ingin mencalonkan diri sebagai ketua KMPI bang? Ngeri kan? Ngeri. Aceh Tamiang luas. Tapi informasi itu cepat kali dapat ya. Sampai kemarin sudah dapat informasinya. Jadi gini bang, memang ada kawan-kawan yang datang ke saya gitu kan, bang bisa nggak kami mencalonkan abang sebagai ketua KMPI? Iya. Nah, datang mereka kan gitu, bukan saya meminta, mereka datang waktu lagi ngopi, ada beberapa kawan-kawan. Saya bilang, kayaknya saya berat untuk memegang tanggung jawab itu. Terus bilang, bang, kami butuh orang kayak abang ini bang. Nah, karena kan saya dasarnya orang bank bang, jadi suka kasih motivasi. Kalau pedagang itu nggak kita kasih motivasi, hancur usahanya, macet kreditnya bang. Kan gitu kan. Nah, jadi saya dari dulu tuh ya duduk sama kawan-kawan, saya selalu bilang, bang, selalu cerita tentang bisnis. Mereka juga memahami gini,
mungkin dari yang saya omong itu mereka menangkap gitu, menangkap untuk supaya calonkan ketua KNPI. Ya pada akhirnya ada sekitar 5-6 kali pertemuan lah dengan mereka. Mereka masih, saya mundur, mereka masih maju, saya mundur. Terus saya bilang, oke, saya siap untuk calonkan jadi ketua KNPI, tapi ya dengan dukungan kawan-kawan lah. Dengan dukungan kawan-kawan, jangan saya jalan sendiri gitu. Jangan sudah meminta lepaskan saya sendiri, saya nggak mau. Artinya sampai saya nanti pun terpilih, misalnya saya terpilih, kawan-kawan ikut saya semuanya, saya nggak sanggup sendiri. Karena mereka yang memilih ya. Mereka memilih kan gitu kan, saya nggak sanggup sendiri. Ini kan KNPI kan organisasi pemuda. Iya. Ya kebetulan saya juga suka sama anak muda. Saya juga punya mimpi supaya anak muda berinovasi. Apa salahnya saya coba di dalam itu? Betul. Saya coba dulu di dalamnya, saya pelajarin dalamnya, terus saya ajak kawan-kawan semua, gitu. Ya tujuan bukan apa, sama kayak saya cerita awal tadi. Ada anggaran KNPI, gunakan. Ayo silakan gunakan, sama-sama kita gunakannya, jangan pribadi. Sama-sama kita gunakan. Mau buat apa ini uang? Ada 12 kecamatan, masing-masing kecamatan kita bagi kuih ini rata-rata. Ayo kalian buat sana, ayo buat sini. Ya tugas ketua itu di kabupaten hanya monitor pengawasan sudah terlaksana belum. Nah, apa yang dilaksanakan, positifnya apa, kan kita harus tanya. Uang udah digunakan, positifnya apa, kan gitu. Minta dong pertanggungjawaban mereka lagi. Jangan Anda tarik uang. Nah, jadi kalau kue itu rata, mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan baik. Iya. Nah, saya udah sampaikan kawan-kawan. Jadi bantu saya, jangan nanti kalian udah cari saya mau, saya duduk misalnya dengan bantuan kalian, terus saya nanti ditinggalin sendiri. Saya nggak sanggup, mending saya mundur. Iya. Nah, mundur saya masih bisa di entrepreneur, saya bilang. Masih bisa dengan usaha. Gitu. Tapi kalau saya niat masuk cuman untuk cari uang, sekarang saya udah menghasilkan. Betul. Nah, untuk apa saya cari di situ? Saya sekarang udah menghasilkan. Kan gitu kan? Nah, jadi tujuan saya itu cuman ya kawan-kawan mau dukung saya, ayo kita masuk, kita sama-sama berjuang, sama-sama sukseskan programnya. Kalau cari uang sekarang alhamdulillah masih cukup saya gitu. Masih dapat lah hasil yang saya cari di luar gitu. Berarti saya nggak salah bahwasanya predikat pengusaha termuda tersukses saat ini. Nggak salah kan? Belum, Pak. Belum. Mungkin masih banyak yang lain kan gitu kan. Cuman kelihatannya kan gitu, kelihatannya. Ya, tapi setidaknya Abang berani loh. Abang termasuk salah satu pemuda yang berani untuk melangkah ke depan lagi. Ya. Dalam arti kata, mungkin salah satu yang ditinggalkan dapat yang lebih. Yang lebih ini dipertahankan, mungkin dapat yang lebih lagi. Seperti itu kan? Iya. Jadi buat kawan-kawan semua bisa dicontoh nih buat Bang Davidnya. Kenapa? Karena Bang David berani dia untuk melangkah, mindsetnya langsung diubahnya. Dia nggak mau bertahan di satu titik, Bang ya. Iya. Karena tahu ini kedepannya nih bakal kayak gini nih, ini bakal kayak gini nih. Maunya buat kita semua bisa belajar dari Bang David. Betul Bang ya? Boleh. Kalau mau belajar kita duduk ngopi santai gitu kan, boleh. Nanya kan terus, takutnya nanya. Bukan belajar sih sebenarnya, sharing. Iya, sharing. Nah, kita nggak, takutnya kawan-kawan di luar sana nanya kan. Bang David ngajak ngopi dibayar nggak nih yang gitu? Aman. Ya, kalau untuk ngopi-ngopi aja aman gitu kan. Ini Bang kok saatnya suruh pilih Bang, saatnya suruh pilih. Nih Abang udah jalani semua nih. BUMN gak usah kira lah. Ya. Kuliner. Musik. Ketua KNPI. Mana Bang pilih? Tiga-tiganya lah Bang saya pilih. Tiga-tiga oke. Oh, BUMN-nya nggak sama. Oke. Ini tiga-tiga oke. Ini di antara tiga ini kira-kira yang jiwa Abang memang ke situ nih. Saya kalau jiwa Bang tetap entrepreneur Bang. Jadi freelance nih, kemana aja boleh? Iya, karena kayak saya bilang tadi, hidup saya itu dengan penghasilan saya itu dari usaha. Jadi semua mau dijalani. Apapun di situ dapat menghasilkan. Kenapa enggak? Kan gitu. Asal halal kan gitu kan. Iya. Nah, kenapa enggak? Nah, cuman kok kayak pilihan KNPI tadi Abang bilang. Ya.
Saya cuma mau masuk kalau kawan-kawan satu pemikiran sama saya. Mendukung ya. Mendukung. Satu pemikiran. Kalau mereka nggak satu pemikiran, saya juga nggak mau, Bang. Untuk apa saya masuk, Bang? Cuman jadi tontonan dengan cerita orang, Bang. Mending saya jalani yang seperti ini, saya bisa jalan kemana sana, jalan kemari. Nggak ada keterikatan, Bang. Saya kerja di Padang tahun kemarin. Saya kerja di Banda Aceh, saya kerja di Melabuh. Job-job saya di luar. Nggak ada. Ini santai sambil rekreasi kan gitu kan. Cuman kalau saya udah berkecimpung di satu organisasi nanti, otomatis kan saya harus fokus nih, Bang. Jangan sampai saya udah masuk saya nggak bertanggung jawab. Dan kawan-kawan yang milih saya tanggung jawab juga dong. Jangan saya ditinggalin sendiri. Berpasangan pula ya. Ayo kita sama-sama bangun. Mau apa ini sekarang? Uang ada nih anggarannya. Mau apa kita? Gitu langsung aja kita bilang gitu kan. Kok saya nggak akan berhenti sama usaha, Bang. Tetap ya. Tetap saya jalani ya. Kita nggak tahu sampai kapan kita bisa usaha, Bang. Betul. Nah, walaupun di usaha saya sekarang ini, saya jalan sana jalan sini, ya anak Tamiang ini tetap saya bawa, Bang. Saya bawa. Kamu ada kerjaan? Nggak ada. Yuk ikut. Yang penting jujur, tanggung jawab. Itu yang paling penting. Saya bawa anak Tamiang, saya bawa keluar. Ada kerjaan saya bawa keluar gitu. Yang menghasilkan kan untuk mereka gitu. Itu. Di dalam ini, Bang, di dalam musik kita kembali ke musik ini. Seberapa besar keyakinan Abang pada musik, Bang? Saya kok keyakinan musik, nggak ada keyakinan lah di musik, keyakinan kita. Maksudnya gini, Bang. Maksudnya gini, Abang kan dulu kan musik, Bang. Gini, maksudnya gini, Abang kan dulu bermain nih di musik. Sampai saat ini merekrut ya. Main di kafe Abang juga pakai musik. Ya. Gitu kan? Sampai detik ini masih dengan band yang sama atau udah pernah berapa kali ganti-ganti band tuh? Udah beberapa kali ganti, Bang. Sampai sekarang ini? Sekarang ini udah dengan yang sama. Ini yang klop nih, berarti? Karena kan kekurangan, kayak saya bilang awal tadi pembukaan, kita kurang anak band, Bang. Jadi waktu saya butuh itu, kalau saya nggak sifatnya ngontrak mereka atau buat komitmen ke mereka, saat saya butuh musik, nggak ada pemainnya. Cuman saya sekarang ini, ya kalau untuk musik kayak Abang bilang tadi semana besar. Sebenarnya bukan keyakinan bahasanya, keyakinan tuh kan tanda kutip kita kan. Semana besar yang akan Abang usahakan untuk dunia musik kan gitu. Artinya apa? Membangun musik di Tamiang gitu. Semana besar Abang akan membangun musik di Tamiang gitu. Kok bisa sebesar-besarnya, Bang? Dulu biar mereka itu bisa berinovasi, Bang. Musik itu romantis, Bang. Ya, benar nggak, Bang? Nggak, musik romantis dalam arti kata aliran yang seperti apa ini? Ya, semua nada yang dimainkan dalam musik itu, Bang, nada itu romantis bagi penikmatnya. Kan gitu kan? Coba, Bang. Penikmat lagu rock, mereka lagi kerja. Ini kan butuh konsentrasi yang besar. Kenapa lagu rock bisa didengarnya? Berarti dia menikmatin romantis di telinganya tuh. Itulah jiwanya. Soalnya dapat ya. Iya. Ya kan gitu. Musik akan hilang, Bang. Nggak akan hilang. Nggak akan hilang musik. Kenapa? Kita memang menikmatin alunan-alunannya gitu. Iya, betul. Nah, waktu kita rileks, ngobrol sama kawan, tanpa musik kosong. Hidupkan musik, hidup suasananya. Gitu. Jadi untuk membangun musik Tamiang ini ya saya fokus, maksudnya kok memang kawan-kawan mau buat kayak sekarang aja lah, Bang, kami mau pakai Jambu Jame, Bang, untuk kami mau buat acara musik, pakai bayar, Bang, gratis. Wis, luar biasa kan kawan-kawan? Gratis, butuh fasilitas, saya belikan, gratis, Bang, gratis, pakai aja alat tuh. Yang penting minum bayar gitu, Bang. Nah, yang penting minum bayar keluar ya kan gitu. Iya. Nah, cuman kan mereka mau latihan mau apa silakan. Iya. Jadi mau buat acara mau apa. Kalau mungkin kan sebagian bisnis kuliner itu kan atau yang kan sewa tempat, Bang. Sewa tempat, mau buat acara sewa tempat. Ini enggak. Sewa tempat pakai. Gratis saya pakai gratis. Bang, kami butuh support nih, Bang, hadiah. Boleh. Saya bantu lagi support hadiah.
luar udah biasa. pakai tempat. Nah kan gitu kan. Yang penting mereka kreativitas dulu bang. Apa yang mereka mikirkan tuh positif. Gitu. Ya kan mereka kan berpikiran dari hasil dia membuat kegiatan ada pundi-pundi pendapatan. Kan itu. Dan akhirnya mungkin mereka memulai hal dari awal, mungkin dari pendapatan yang kecil. Nah, nggak akan besar kalau yang kecil ini nggak muncul. Betul bang. Kan gitu kan. Diawalin sama yang kecil dulu, baru bisa menjadi besar. Oke. Itu. Jadi bang yang terakhir bang, pertanyaan saya terakhir nih. Nah, ini motivasi. Nggak habis-habisnya pertanyaan awak gemetar. Motivasi nih bang, motivasi buat yang di luar sana, buat orang-orang yang mungkin belum bisa maju atau seperti apa, belum tahu mindsetnya kemana, kayak mana bang? Mungkin bisa langsung ke kamera bang. Jadi untuk kawan-kawan yang di luar yang kepingin buka usaha itu atau yang kepingin ada pendapatan bukan dari golongan PNS, nah jangan nyerah. Nah tapi inovasi itu dimainkan. Carilah peluang itu yang betul itu bisa kita pahami. Jangan cari peluang yang kita nggak pahami dan baru belajar, bahaya. Karena setiap usaha yang kita mulai butuh modal. Habis modal kita nggak akan bisa lagi untuk bergerak. Carilah yang paham. Iya. Ya gimana teman-teman, udah tahu semua kan? Jadi jangan sampai salah melangkah bang. Salah melangkah kan gitu kan. Karena setiap kita mulai langkah itu uang bang. Ada uang misalnya, ini aku punya uang 5 juta ini. Usaha apa nih? Coba usahainnya. Coba, jangan. Pahami dulu usaha itu nanti efeknya kemana ya? Bisanya ke arah mana? Karena bang, saya mulai usaha itu hanya dari modal. Saat itu saya masih kerja di bank, modal saya itu hanya sekitar 15 juta bang. 15 juta. Nah, karena punya kepercayaan dari kawan-kawan, saya pinjam uang, bangun ini, dan akhirnya bisa saya kumpulkan sedikit demi sedikit gitu. Itu. Jadi untuk kawan-kawan sebelum mulai usaha pahami dulu, belajar dulu dengan usaha itu baru berkecimpung. Jangan coba-coba, habis kita nanti. Kalau udah habis nanti kan udah bingung, ya udahlah melamun kan gitu bang kan. Iya betul. Oke lah bang. Oke sip bang. Selamat berjumpa lain waktu lagi. Oke Bang. Teman-teman, makasih juga udah diundang bang. Jadi narasumber ini walaupun ilmu saya nggak seperti di buku bang masalahnya. Banyak ilmu luar saya pakai bang, ilmu lapangan aja. Bang, yang setidaknya kita udah mulai sesuatu yang baru. Nanti kok saya kasih teori ngantuk kita bang. Ya kan? Kasih aja ilmu bertahan hidup bang. Kayak gitu. Oke, buat teman-teman yang udah bosan dengan muka saya, kayaknya kita cut dulu lah pada hari ini ya. Kita bakal nimbrung lagi di podcastnya Ibnu Brox Official. Sekian dari saya Irham Pratipus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.